Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'alib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu qiyamuhu ta'ala binafsihi, sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Nah, ini harus dipahami nih, berdirinya jangan ente pahami berdirinya manusia, ya. Jangan ente pahami berdirinya manusia. Haram ente memahami berdirinya manusia, sebab Allah berbeda dari makhluknya, kan udah di sifat yang keempat. Nah, ini qiyamuhu ta'ala binafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya. Maksudnya apa? Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Ya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah laghaniyun, sungguh kaya, 'anil 'alamin, dari seluruh alam, atau dari sekalian alam. Maka bagi patut bagi mukmin mu'taqid, ya, bagi orang beriman mu'taqid yang meyakini tentang tauhid, bahwa ia menyatakan hajatnya pada dan fakirnya kepada Allah Ta'ala. Jadi qiyamuhu ta'ala itu adalah ya, qiyamuhu ta'ala itu sifat intinya sifat kaya, ya. Itu sifat kayanya Allah Ta'ala dari segala makhluk. Maksudnya qiyamuhu ta'ala binafsihi ini, Allah itu nggak butuh bantuan sama seseorang apapun. Kemudian gimana ada malaikat, gimana ada nabi, gimana ada rasul, ya kan? Itu kan menteri-menteri Allah semua itu, ya, pembantu-pembantu Allah semua, ya, kayak malaikat-malaikat, kemudian para rasul, kemudian para nabi, gitu. Ya, memang itu utusan-utusan Allah semua, tapi utusan-utusan Allah tersebut gak menjadi alasan bahwa Allah itu gak bisa berdiri sendiri. Artinya semua yang dilakukan oleh para rasul dan para malaikat itu Allah bisa sendiri. Analoginya kalau kita analogiin ke presiden, beda. Kalau presiden itu mah dia nggak bakalan bisa kerja sendiri. Nggak ada menteri, ya, nggak ada, pokoknya polisi, nggak ada TNI. Presiden habis, nggak bisa, ya. Berbeda dengan Allah. Maka sering aneh kasih tahu bahwasanya gini, kalau memahami Allah, pahami nafsu, pahami makhluk, ya. Kalau makhluk itu nggak bisa, berarti Allah bisa. Artinya kita ngelihat, kalau ngelihat kaya dan kekuasaan, lihat kaya dan kekuasaan manusia. Nah, yang nggak ada pada dia, itu ada pada Allah. Maka sering-sering melihat kekayaan atau kekuasaan pada manusia, itu bukan meninggikan manusianya, tapi justru mencari yang nggak ada pada manusia tersebut, dan yang nggak ada itu justru ada pada Allah. Gitu, ya. Ente pengen punya pemimpin pintar, ya kan, kemudian dia Islami, dia jujur, dia adil, tapi dia nggak ahli tasawuf, tapi dia bukan sufi. Mungkin baca Qur'annya juga makharijul hurufnya nggak bener. Selalu ada kekurangan di setiap makhluk
walaupun dia itu sekarang lagi berkuasa ataupun dia itu banyak fansnya. Itu tetap. Ya, selalu Allah tinggalkan kelemahan ataupun kekurangan. Kenapa? Supaya ente memahami bahwasanya yang ente ikutin itu cuma sekedar manusia. Ya, kurang dari dia, lu mintanya ke Allah. Ya, kemudian di manusia yang lain ada kelebihannya dari kekurangan ini satu orang, gitu. Ya, kemudian ya, tapi bukan berarti orang itu lebih unggul dari yang A, ya kan? Yang B ini hanya unggul pada bagian-bagian tertentu, yang kemungkinan besar si A juga unggul pada yang B. Ada analogi lagi kayak Rasulullah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya kan, punya 4 sahabat, ya, Khulafair Rasyidin. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib. Coba ente perhatiin, dari semuanya para sahabat itu punya karakteristik sifat yang sempurna, tapi nggak sempurna semuanya. Contoh, Abu Bakar Siddiq, beliau kaya, kemudian beliau sangat waro. Sampai-sampai beliau itu melakukan apa yang pernah Rasul lakukan aja. Yang lainnya nggak mau. Dicari terus. Sampai apapun itu. Ya, nanya terus sama Sayyidah Aisyah. Kebetulan anaknya sendiri. Ya, apa yang belum saya lakuin? Yang Rasulullah, apa yang Rasulullah udah lakuin dan saya belum lakuin. Selalu. Kalau Rasul nggak ngelakuin itu, Abu Bakar nggak mau. Ya kan? Makanya di zamannya Abu Bakar, Quran itu nggak berani sama dia dibukuin. Ya. Kemudian zamannya Umar bin Khattab, pemberani tapi pikirannya cemerlang. Beliau jago berantem, ya kan, jago gulat. Nggak ada satupun yang bisa ngalahin dia di kelas gulat pada waktu itu, ya. Sehingga Umar bin Khattab ini unggul di masalah gulat, ya. Tapi dia nggak terlalu waro seperti Abu Bakar, ya kan. Dia cemerlang dan dia berani mencetuskan Quran itu harus dibukukan. Kalau nggak dibukukan nanti Quran ini bisa hilang, ya, karena para penghafal Quran udah banyak yang mati di medan perang. Abu Bakar nggak mau, segala macam, akhirnya mau juga ikutin Umar. Kemudian Quran di Utsman bin Affan kaya, dermawan, ya kan, karena punya banyak harta. Di Ali ilmu. Dari 4 semua itu, 4 kesempurnaan yang ada pada sahabat itu semuanya ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru perumpamaan manusia, Nabi. Ya, ini kita kepada Allah. Ya, pada manusia, 4 manusia yang menurut kita sempurna, ada yang lebih sempurna yaitu Rasulullah. Tapi Rasulullah juga pasti ada kekurangan, ya kan? Nah, kekurangannya Rasulullah itu ada pada Allah yang nggak pernah kurang, kayak gitu, ya. Sehingga dari tauhid qiyamuhu ta'ala binafsihi, ketika ente memahami kalimat ini, ente nggak butuh siapa-siapa dalam meminta apapun juga, ya. Jadi manusia itu ente bener-bener jadiin sababiah doang. Hakikat semua yang ente minta kepada manusia itu adalah hakikatnya kepada Allah. Selalu pikiran ente mengatakan, gua meminta kepada Allah dan lu hanya sabab doang. Kayak contoh misalnya nih, ya kan,
aneh nggak bisa mobil, nggak bisa nyetir mobil. Si Dorai, Bang Dorai bisa nyetir mobil. Hakikat aneh minta ke Bang Dorai ini, aneh meminta hakikat ilmunya kepada Allah. Tapi sababnya melalui Bang Dorai. Gitu. Itu harus setiap kita minta sesuatu kepada orang yang kita kekurangan, harus kayak gitu. Hakikat kita itu adalah mintanya kepada Allah. Sehingga ketika kita mintanya kepada Allah, biasanya berkah. Gimana berkahnya? Terkadang mobilnya disiapin, orangnya disiapin, dananya tersedia. Tuh, kalau minta kita kepada Allah, cuman ente harus kuat, gitu. Ya, silakan ente minta apaan juga keinginan ente. Makanya kan di sini adalah maka bagi patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyatakan hajatnya. Silakan, karena ente ini punya nafsu, pasti punya keinginan, tapi segala keinginan ente itu harus ditempelkan hakikat Allahnya yang maha kaya. Ya ini dari qiyamuhu ta'ala binafsihi. Pahami terus qiyamuhu ta'ala binafsihi, bahwa hakikat segala permintaan ente hanya porosnya kepada satu, yaitu Allah, sekalipun cuma nyetir mobil doang. Kok mintanya ke Allah, kan kok nyetir mobil mintanya sama Haji Dorai, gitu. Pahami terus kalimatannya, gitu. Ya itu tentang nyetir mobil, ilmu tetap perantara. Ya, perantara. Layaknya kita nggak langsung kepada Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa? Ada hikmah di balik itu semua. Kenapa nggak Allah aja langsung kepada ente? Ya kan? Nyatanya kan Allah butuh penterjemah, menerjemahkan bahasa Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan kepada ente. Ini kata Allah, ini kata Allah, kata Allah, kata Allah. Gitu. Jadi kalau ente udah berhasil tauhid di qiyamuhu ta'ala binafsihi, manteng terus, segala apapun ente akan minta kepada Allah. Gitu. Apa yang ente nggak bisa hari ini dan ente pengen, nah itu sangkutkan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, bahwa Allah maha kaya akan segala ilmu. Gua fakir nih sama ilmu ini, gue minta kepada Allah melalui sababiah dia. Kalau kita mintanya kepada Allah melalui sababiah dia, kita jangan marah. Tiba-tiba kita datang, orangnya tidur, kan karena Allah. Kalau marah-marah, ya. Terus kita datang, orangnya pergi. Tuh ujian itu di situ tuh, ntar tuh, ya kan? Entar kita datang sama dia, dianya kagak mau ngajarin, ya kan? Beliin rokok dulu kita. Kalau ente melihat hakikat Allah, harusnya sebungkus rokok nggak masalah dong. Ini bukan masalah rugi atau untung. Ini kalau ente melihat kepada ilmu Allahnya, maka duit sebungkus rokok itu harusnya nggak jadi berharga dong, ya kan? Udahlah, mending dia mau ngajarin gua gitu. Itu aja belum cukup, udah nih dia ngajarin, belum tentu masuk loh ke otak ente. Ya kan? Ya kan? Itu aja belum cukup. Tapi kalau ente megang tauhid di awal tadi, ente datang kepada orang karena Allah, ente megang nih, ane yakin 90% cepat ente diajarin. 90% ane yakin, karena ane ngerasain sendiri. Kan ente tahu ane dakwah,
Aneh jurusan dakwah, jurusan agama. Dari kecil gue dididik memang agama. Kan gue kerjaan gue apa sekarang? IT. Itu dia. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Gitu. Tadi, makanya sangkutkan terus kepada Allah biar ente nggak emosian. Biar ente nggak baperan. Ini dia nggak mau ngajar, misalnya dia jago nih, dia nggak mau ngajar, lu baper. Ya, kan hak dia. Mau ngajar mau nggak, ya harusnya kita gimana dong caranya biar dia enak, kita enak gitu. Jangan lu paksa juga, kagak enak, bener ngajar kagak enak, kita juga kagak enak jadinya gitu ya. Jadi kalau ente pahami nih sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi tadi, apapun yang menjadi keinginan ente akan selalu ente sangkutkan kepada kepada Allah, karena Allah itu menguasai dalam segi aspek bidang-bidang semuanya yang ada di alam semesta ini, sekalipun ilmu matematika ya, fisika, kimia, segala macam. Sekarang kan anak sekolah ini gak sadar, dia sangka Allah nggak ngerti kali masalah fisika sama kimia gitu. Nggak bisa. Kalau dalam ilmu tauhid nggak bisa. Segala ilmu itu sumbernya kepada Allah. Kalau manusia aja bisa nyiptain rumus-rumus fisika kimia, ya manusia itu ciptaan siapa? Yang ngegerakin pikiran dia siapa begitu? Nah, makanya mantap bener kalau ada orang mau meminta sesuatu apapun itu bentuknya dan dia tauhidnya kuat. Nanti dapatnya itu berkah insyaallah. Dapat ilmunya berkah dan langsung manfaat. Ya, kalau udah berkah mah insyaallah manfaat. Nah, banyak orang yang bisa ini segala macam nggak taunya nggak manfaat. Tadi nggak disangkutin sih lo ke Allahnya. Jadi penuh ambisi. Ambisi digedein. Udah dapat mah nganggur lu namanya. Lepas lagi. Iya, lepas lagi. Itu lepas lagi itu karena nggak ada yang manggil-manggil. Ya kan, belajar mobil, nunggu yang ini nggak ada yang ngajakin gua kerja nih. Ya kan, gua udah capek-capek belajar mobil, coba lu kursus sudah lu keluarin duit berapa, kursus bayar orang dalam macam, udah bikin SIM, nggak ada yang manggil. Bener, biasanya ejekan dari ininya dari itu dikasih yang kagak bisa, lu diejek lu sih gitu. Makanya semuanya itu karena Allah. Pas kalau karena Allah mah nih, kalau ente meminta sesuatu nggak ente sangkutkan kepada Allah, dalam IT aja nih, dalam IT aja itu ada macam-macam, ada ilmu pemrograman, ada ilmu misalnya jaringan. Jangan sampai ente capek-capek belajar ilmu pemrograman, tahu-taunya permintaannya ilmu jaringan, mati loh. Ya kan? Tuh yang nggak berkah itu begitu. Gitu. Aneh mah di sini bukan aneh ahli ilmu yang jago tentang ilmu segala macam, enggak. Kemungkinan besar ente butuhnya ilmu ini yang memang aneh bisa. Kalau ilmu-ilmu yang lain gua nggak tahu, lu tanya dia sama yang lain lagi. Kayak gitu. Nah, letak titik keberkahannya nanti begitu tuh sifatnya tuh. Ilmu yang ente pelajarin langsung manfaat, nggak butuh lama. Sebab kenapa? Nah tadi diawali dengan niat, awalnya itu ente sangkutkan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, sehingga ente sadar bahwa Allah lah yang paling berhak diminta. Ente memang lagi minta sama manusia, tapi itu hanya perantara atau sababiyah. Terus coba terus hakikatnya itu dikuatin tuh. Jadinya ente nggak bakalan sakit hati atau baperan, ya kan? Maka ada istilah
kalau ente pernah dengar, pasti ente pernah dengar seorang murid sampai dia digebukin segala macam sama gurunya, dia diam aja. Itu tuh karena murid tersebut memang lillah tadi, ya kan? Sampai seorang ulama yang besar apapun ilmunya, ketika dia udah berhadapan sama gurunya nggak bisa apa-apa, tunduk. Tadi nyangkut qiyamuhu ta'ala binafsihinya, ya, maka keluar dari ucapan Ali bin Abi Thalib, aku hanya seorang hamba kepada orang yang mau mengajariku walaupun cuma satu huruf. Nah, gitu ya. Nah itu jadi pakai tauhid ini, bukan tauhid cuman dipelajarin kemudian pakai kata-kata, enggak, tapi tauhid qiyamuhu ta'ala binafsihi pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastinya ente ini enggak sempurna, pasti ada keinginan atau kekurangan. Nah, ketika ente mencari kekurangan itu, sangkutin nih Allahnya yang maha kaya, kuatin sifat qiyamuhu ta'ala binafsihinya, supaya ente meyakini bahwa hakikat ente meminta adalah kepada Allah. Jadi kalau ente udah minta kepada Allah, maka tawakal, terserah Allah mau dikasih pahamnya kapan. Kok gue nggak paham-paham ya, mungkin besok. Kok gue nggak paham-paham ya, besok lagi coba. Kok gue nggak paham-paham ya, besok lagi. Udah, lu ngapain sih ambisi? Nggak mesti nyerah ya. Iya, gitu. Nanti pada saat ente paham, jangan-jangan bentar lagi ada tugas gitu. Tinggal pagi. Iya, ya kan udah daripada lu belajar mulu nggak ada tugas kan, lupa. Ini baru masih ingat, udah tagihan. Nah, kalau ada tugas mah cepet, jadi nyangkut gitu. Aneh sampai sekarang ngajar tauhid itu kenapa? Kenapa ya? Karena kepake, ingat gitu apa yang pelajarin di Aba Uci sih mayoritas. 80-90% gue masih keingetan sama pola pikir Aba Uci. Luar biasa beliau gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karamin antal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hawli minal ahwalil muqtahami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.